Seminggu yang lalu saya membuat pot anti kering dan kebetulan media tanam ini diberi tanaman sawi oleh istri saya. Sayangnya saya tidak videokan saat penanamannya karena saya juga tidak tahu tiba-tiba sudah ditanami. Alhamdulillah sudah tumbuh tunas daun seperti ini. Dan ini tidak pernah saya sirami sejak seminggu yang lalu. Kali ini saya sudah membeli benih sayuran, ada buncis, bayam, sawi dan kangkung. Ciri fisik benih bayam di sini ukurannya kecil dan bulat. Warnanya hitam, permukaannya halus dan mengkilap, keras saat ditekan, ringan tapi tidak kopong. Lalu sawi di sini bentuknya bulat kecil, hampir seperti lada halus, warnanya coklat tua hingga hitam keunguan, permukaannya halus dan keras, ukurannya seragam. Kemudian kangkung, bentuknya bulat tidak beraturan, warnanya coklat tua atau kehitaman, ukurannya sedikit lebih besar dari benih sawi. Dan yang terakhir benih buncis, ukurannya cukup besar seperti biji kacang, bentuk oval atau agak lonjong, warnanya putih, permukaan keras, halus dan tidak keriput. Oh iya, saya juga beli bibit cabai dan terong. Harganya murah, 1000 dapat 3 bibit. Dan total dari benih dan bibit tadi hanya Rp10.000. Semoga bisa tumbuh dengan segar dan sehat. Setelah kurang lebih 2 minggu, palir tanah atau bedengan ini sudah ditumbuhi banyak rumput liar. Ini indikasi bahwa media tanam tersebut sudah siap ditanami. Beberapa hari lalu saya mencoba untuk menabur benih pakan burung dan sekarang sudah tumbuh bibitnya. Seperti ini. Cuaca di sini sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap sore selalu hujan. Sebelum kita memulai menanam, sebaiknya marilah kita bersihkan dulu rumput liarnya, agar nutrisi yang berada di media tanam ini terserap oleh sayuran yang akan kita tanam. Cukup kita cabut-cabuti satu persatu seperti ini. Kenapa kok kita harus mencabuti rumput liar yang berada pada media tanam kita? Ternyata rumput liar ini bisa menjadi sarang hama dan penyakit. Sering jadi tempat persembunyian ulat, belalang, atau serangga kecil yang bisa menyerang tanaman sayur. Bahkan beberapa rumput bisa jadi inang penyakit jamur atau bakteri yang menular ke tanaman utama. Mencabut rumput liar di palir tanah bukan cuma soal kerapian, tapi juga menjaga fungsi utama palir sebagai pengatur air dan perlindungan tanaman dari kompetisi akar. Satu langkah kecil cabut rumput liar bisa menyelamatkan hasil panen kita. Rumput liar ini jangan dibuang begitu saja. Ini bisa kita manfaatkan sebagai pupuk kompos untuk tanaman kita nantinya. Kemudian kita ambil benih dan bibit yang akan kita tanam tadi. Langsung saja kita ambil benih bayam untuk yang pertama. Lalu kita lubangi tanahnya dengan jari, seperti ini. Sebenarnya benih bayam ini bisa kita tanam dengan cara menaburkannya, tapi kali ini kita coba untuk menanamnya ke dalam tanah. Setelah dirasa cukup, kemudian kita mengambil beberapa benih ini. Kita tidak akan menghitungnya karena kita malas, ya kan? Hehehe. Lalu langsung saja kita jumput menggunakan jari, kemudian kita masukkan ke dalam tanah yang sudah kita lubangi tadi, seperti ini. Dan jangan lupa untuk menutup tanahnya. Dan yang kedua kita ambil benih sawi. Kita juga tidak akan menghitung benihnya. Lakukan dengan cara yang sama seperti yang pertama tadi.
Kemudian kita ambil bibit cabai. Kali ini kita beri jarak antar pohon saat menanamnya. Karena ini bibit, jadi kita keruak-keruak untuk melubangi tanahnya. Seperti ini. Lalu kita ambil bibit terong. Ini seperti bibit cabai tadi cara menanamnya, dengan cara mengkeruak-keruak tanahnya dan kita beri jarak antar tanamannya. Kemudian kita ambil benih kangkung. Cara menanamnya sama seperti sawi dan bayam tadi. Cukup kita cublek-cublek tanahnya dengan jari. Setelah selesai tanam benih dan bibit pada palir sebelah kanan, sekarang kita tanam kembali pada palir tanah sebelah kiri. Setelah selesai menanam semuanya, sekarang kita menggunakan pupuk rahasia andalan dari nenek moyang kita. Ini adalah air leri atau biasa disebut dengan air cucian beras. Pupuk ini sudah terfermentasi kurang lebih 2 minggu. Keunggulan fermentasi air cucian beras ini selain murah dan ramah lingkungan adalah kaya akan nutrisi mikro, mengandung sisa karbohidrat, vitamin B dan mineral yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman, mengandung bakteri baik yang membantu menyuburkan tanah dan meningkatkan aktivitas akar, dapat juga memperbaiki struktur tanah. Dan air ini langsung saja kita sirami ke benih dan bibit yang sudah kita tanam tadi. Alhamdulillah selesai juga bercocok tanam kita.